Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman, kembali lagi pada podcast siang hari ini dengan saya Al-Ghifani Rizky Arsaidi. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa dari Komisariat IMM PB2, yaitu Imawan Rizwan Nagar. Oke, Imawan Rizwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah. Gimana dengan Bung Rizky? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kira Mas Rizwan sendiri kesibukannya kira-kira apa nih? Saya kesibukannya saat ini yaitu kuliah. Cuman tinggal beberapa saja kuliahnya dan juga ini mau KKN dan masih ngurus di IMM mau muskom segera bentar lagi. Jadi selain sibuk di kuliah, sibuk sebagai organisasi juga. Yap. Alhamdulillah. Kira-kira dapat ditugaskan di mana nih KKN-nya? Nah, masalah KKN ini belum nyaksiin lokasinya ya, nanti dalam waktu beberapa hari ini nanti mau survei ke tempatnya. Gitu. Sebelum ke masa jabatan yang sekarang kan sebagai ketua IMM di Komisariat PB2 kan. Sebelumnya kita kembali ke flashback ke masa lalu nih. Sebelumnya ketika lagi berprosesnya di IMM, bisa ceritakan sedikit nggak ceritakan sedikit pengalamannya ya. Sebelum saya menjadi mahasiswa dan aktif di IMM, dulu waktu saya di SMP saya sudah aktif di Pramuka. Terus di SMK saya aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian Hizbul Wathan, dan dari perjalanan itulah yang sampai dengan hari ini ketika kuliah pun ya saya merasa bahwa organisasi itu adalah bagian dari duniaku gitu, karena ya saya banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Hebatnya itu berada di organisasi. Nah, saat ini yaitu yang saya masih diamanahi yaitu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Masih gitu ya. Selain mahasiswa kan Mas Rizwan ini aktif sebagai organisasi. Kira-kira ada hambatan nggak nih kalau mahasiswa mengikuti organisasi, aktif sebagai organisasi? Terkait hambatan ya macam-macam ya, cuman bagaimana kembali lagi kita bisa manajemen waktu. Kita kan kalau di organisasi itu kan selalu selalu dikasih materi tentang manajemen organisasi atau manajemen waktu. Nah, ya selalu diajarkan mana yang lebih prioritas dan mana yang tidak gitu. Ya nanti kita kalau memang waktunya kuliah dan kuliah itu penting ya kuliah dulu, tapi kalau misalnya di sisi lain organisasi itu memang kita sedang dibutuhkan ya berarti kita dahulukan organisasinya. Begitu ya, bagaimana kita menyikapinya saja sih, memanajemen waktu dan memprioritaskan yang memang betul-betul itu memang penting ya kita berperan di situ. Masalah kendala itu ya kembali ke diri kita masing-masing, bagaimana kita mengelola atau manajemen kegiatan tersebut. Begitu, Rizky. Berarti kira-kira statement mahasiswa buku itu kurang baik ya kalau hanya dari awal kuliah itu hanya mengikuti kelas, tidak mengikuti pengalaman yang baik di luar. Iya, jadi gini Mas Rizky ya, jadi saya pernah mengikuti seminar yang disampaikan oleh salah satu wakil rektor, Pak Gatot. Itu waktu dia menyampaikan bahwasanya banyak
kesempatan yang bisa kita dapatkan melalui organisasi. Banyak pengalaman yang dapat kita dapatkan di organisasi dan banyak pengalaman-pengalaman yang dapat kita dapatkan di organisasi. Nah, kalau mahasiswa kupu-kupu ini ya sebenarnya tidak masalah kalau misalkan dia benar-benar kuliahnya benar-benar 100% dia fokus sama kuliahnya dan menekuni di bidang itu tidak masalah. Seperti beliau mencontohkan B.J. Habibie, beliau tidak mengikuti organisasi, akan tetapi dia memiliki IQ yang tinggi, jadi tidak ada masalah. Nah, kita sudah IQ-nya rendah, kuliahnya tidak serius, fokus dengan hal-hal yang lain, tetapi malah ikut organisasi. Sehingga ya menurut saya ya organisasi itulah yang membantu untuk menemukan jati diri kita sebagai mahasiswa. Kita berproses mendapatkan pengalaman-pengalaman itu ya lebih banyak di organisasi daripada di ruang kelas. Begitu Mas Rizky. Oke, berarti kembali kepada diri masing-masing ya. Jika ingin banyak pengalaman selama di mahasiswa, maka salah satu pilihan yang tepat menurut organisasi. Betul sekali. Oke, sekarang kita kembali ke topik kita nih di IMM. Mas Tom sekarang menjabat sebagai ketua di IMM 2. Kira-kira berat nggak sih menjadi ketua? Ya, kalau kita terlalu memikirkan sebagai beban ya itu menjadi beban. Tapi kalau kita menjalaninya itu dengan happy, dengan penuh percaya diri, dengan penuh komitmen dan penuh tanggung jawab, saya rasa itu tidak menjadi persoalan gitu. Karena pada intinya dalam organisasi itu kan kita tidak sendiri, kita punya anggota yang di situ menuntut kita untuk selalu bekerja sama ya, kolektif kolegial, sehingga ya kalau ketika kita menghadapi persoalan ya kita cari solusinya bersama dan kita selesaikan masalah itu dengan bersama-sama, sehingga tidak ada masalah sih kalau misalkan kita mampu mengorganisir, mampu mengkondisikan, mau untuk melibatkan anggota-anggota kita untuk membahas persoalan-persoalan yang sedang dihadapi terkait program hal semacam lain. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman ini. Saya bacakan ya Mas. Sekarang kan mau pergantian tahun dan sekaligus pergantian jabatan ya. Kira-kira apa yang perlu direfleksikan kepada diri kita sebagai kader IMM di akhir tahun ini sebagai tolak ukur meraih goals dalam kehidupan mahasiswa? Ya tentu kita sebagai mahasiswa ya kita punya tujuan, kita pengen, harapan kita adalah ingin menjadi mahasiswa yang sukses terus berprestasi. Nah, sehingga mungkin refleksi untuk selama ini satu perjalanan sebelum ini mungkin bagi teman-teman yang lain khususnya adalah kader-kader IMM lebih dua maupun kader-kader IMM yang lainnya yang menyimak podcast ini tentunya ya harapannya untuk IMM lebih menanamkan lagi nilai trikompetensi yang diajarkan di IMM, yaitu religiusitas, humanitas, dan juga intelektualitas. Religiusitas adalah bagaimana kemudian kita menjadi manusia insan yang lebih baik lagi dan memperbaiki kualitas hubungan kita kepada Tuhan semesta alam ya. Kewajiban kita terus sampai mana kemudian kita
dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Kemudian nilai humanitas, bagaimana kemudian hubungan kita kepada sesama, kepada manusia, kepada masyarakat, kepedulian kita, empati kita kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami cobaan. Itu salah satunya adalah kemarin di Cianjur. Kemudian nilai intelektualitas, bahwasanya kita adalah mahasiswa, ya sebagai mahasiswa ya tugasnya adalah belajar, sehingga jangan lupa untuk terus menambah wawasan pengetahuan kita, terus memperbanyak bacaan literatur kita. Jangan sampai kita tidak mau membaca, karena ya kalau kita tidak mau membaca, tidak mau menambah pengetahuan kita, kita nanti akan tertinggal begitu. Sehingga kedepannya semoga nilai-nilai itu tadi bisa terus digaungkan dan terus diimplementasikan begitu. Tidak hanya kemudian muncul sebagai hanya sebatas terpampang di tema-tema muskol biasanya atau rakor, tapi pada kenyataannya nilai-nilai itu sangat kurang. Harapannya seperti itu untuk ke depannya agar lebih baik lagi begitu, Mas. Oke, thank you Mas Rizkon. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Resolusi tahun 2023 sebagai kader IMM, bagaimana seharusnya kita berkontribusi untuk ikatan? Apakah cukup dengan aktif organisasi kah atau lebih daripada itu? Pertanyaannya hampir sama dengan apa yang saya sampaikan, bahwa ya mungkin Lebih ke ya saran untuk kedepannya ya resolusi yang bisa saya sampaikan mungkin IMM itu harus mulai bangkit ya, karena kita sudah lahir di tahunnya teknologi yang semakin berkembang pesat, sehingga mungkin kita harus merambah melalui digitalisasi yang lebih banyak memanfaatkan teknologi sebagai basis dakwah di kalangan mahasiswa, karena saat ini kita masih fokus pada proker-proker yang sifatnya adalah seremonial, tapi kurang mengembangkan nilai-nilai dakwah, terutama di media sosial. Nah, harapannya IMM juga menyentuh di aspek itu. Dan apakah kemudian kita sebagai kader IMM hanya cukup berorganisasi? Yang menurut saya tidak. Tapi selain berorganisasi, mengikuti organisasi itu kan adalah hanya sebatas tempat ya untuk kita berkembang, melatih diri, mengaktualisasikan diri. Tapi ada yang harus kita lakukan, yaitu adalah mengimplementasikan dari apa yang kita sudah dapatkan, yaitu kita terapkan di kehidupan kita dan mengamalkan itu dan istiqomah. Dari apa yang kita dapatkan di organisasi kita bisa mendapatkan pengalaman tentang public speaking, ya kita coba terapkan di kehidupan sehari-hari kita dengan mungkin menjadi mengisi khutbah secara kultum di masjid-masjid, begitu berkontribusi di lingkungan sekitar di desa. Kemudian kita dilatih mengenai bekerja sama, teamwork, ya kita harus ikut terlibat di masyarakat, bergotong royong, menjadi motor penggerak pelopor begitu. Tidak hanya kemudian aktif di organisasi, tapi di masyarakatnya implementasinya kurang. Nah, harapannya juga ke depan seperti itu. Saya rasa begitu dulu, Mas Rizky. Terima kasih Imam Rizkon. Sebelum ke topik-topik akhir atau pembicaraan yang terakhir, di MMPB 2 ada yang unik menurut saya. Apa itu? Salah satunya yang sering saya dengar itu IMPB 2 dunia. Kira-kira bisa dijelaskan sedikit faktor dari
adanya IMM dunia itu kira-kira apa itu? Ada sesuatu kan? Sebenarnya saya kurang tahu persis dari mana asbabul nuzulnya begitu munculnya jargon itu. Tapi setelah aku amati dan kemudian mencoba untuk mencari kenapa ada jargon itu, dan kesimpulan saya itu kenapa di IMM PB2, PKM, PBI, PPSI ini jargonnya adalah IMM PB2 dunia itu karena ya kita berharap melalui IMM PB2 yang di situ ada program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah harapannya itu IMM itu bisa dikenal tidak hanya di tingkat lokal di Indonesia, tapi bisa ke luar negeri gitu, dengan melalui pendekatan yang dilakukan oleh media sosial, dan kemudian dari salah satu anak-anak di PPI ini bisa memperkenalkan IMM begitu ke kancah internasional. Harapannya semacam itu. Tapi ya meskipun mungkin belum sampai ke situ, tapi kita harus tetap optimis dan terus menggaungkan itu, karena ya siapa tahu mungkin kan walaupun tidak hari ini kan mungkin di kemudian hari IMM tidak hanya berada di Indonesia, tetapi sudah ke luar negeri bergerak. Bahkan kita juga kalau tidak salah Muhammadiyah juga sudah banyak mendirikan perguruan tinggi, salah satunya ada di Malaysia dan juga di mana ya? Di luar negeri intinya. Nah itu adalah salah satu harapan juga optimisme kita bahwa IMM itu pasti akan sampai ke sana. Begitu. Jadi ya itu IMM melalui PB2 ini bisa dikenal ke sampai dunia melalui program studi pendidikan bahasa Inggris itu tadi. Gitu yang saya tahu gitu ya. Ya semoga selalu mendunia ya. Amin. Oke, terima kasih kepada Mas Rizwan. Mungkin sebelum kita tutup ya podcast ini, Imawan Rizwan atau Mas Rizwan ada statement akhir untuk IMM PB2 sendiri atau sarannya lah. Oke. Ya untuk pesan saya untuk dalam closing statement ini, saya berharap kepada teman-teman rekan-rekan IMM khususnya di IMM PB2, semoga IMM PB2 ke depan lebih baik lagi, terutama untuk meningkatkan literasi, baik itu literasi dalam hal ini buku maupun literasi digital, karena tantangan kita ke depan akan semakin besar ya, dengan berkembangnya teknologi yang mempengaruhi cara berpikir teman-teman mahasiswa, sehingga IMM harus berperan di situ melalui pendekatan sama melalui teknologi. Ya harapannya banyak kader-kader yang selalu menggaungkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai kemuhammadiyahan, sehingga itu menjadi nilai dakwah untuk kita sebagai mahasiswa di kalangan mahasiswa yang lain, anak-anak muda. Dan harapannya juga di IMM teman-teman bisa untuk komitmen untuk senantiasa teguh dalam pendiriannya, ya, menanamkan nilai-nilai IMM tersebut, kemudian selalu berbuat amar ma'ruf ya di sekeliling kita, dan juga melakukan perbuatan-perbuatan baik dan selalu bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar kita maupun di masyarakat. Tetap semangat untuk kader-kader IMM dan jayalah selalu. Begitu. Oke, ini sudah apa ya, topik yang terakhir tadi. Terima kasih kepada Imawan Rizwan yang sudah menyempatkan hadir pada podcast siang hari ini. Semoga untuk kader-kader baru IMM tetap apa ya, bisa semangat ya, semangat selalu ya. Oke, mari kita akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih sekali.